Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Larasati pribadi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Manajemen Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini, saya diminta oleh dosen mata kuliah Etik UMB saya, yaitu Pak Julius. Dalam tugas Etik UMB ini, saya diminta untuk menjelaskan materi tentang etika organisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dari etika. Apa sih pengertian dari etika? Apakah setiap orang memiliki etika atau harus memiliki etika? Ya, benar, setiap orang harus memiliki etika. Dan apa itu pengertian etika? Etika itu adalah suatu sikap yang dimiliki oleh setiap orang dan berbicara tentang tindakan atau suatu perilaku yang dimiliki oleh setiap orang kepada orang lain. Jadi, tindakan manusia ini tentunya ditentukan oleh berbagai macam norma. Apa saja norma-normanya? Kenapa harus ada norma? Jadi, untuk berkehidupan bermasyarakat, kita pasti diatur oleh norma-norma yang telah berlaku di negara kita. Contohnya seperti norma agama, norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral, dan norma-norma lain sebagainya yang akan mengatur kita untuk beretika dan hidup baik dengan orang lain. Jadi, etika sendiri katanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak atau kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, etika itu dikenal sebagai cara bergaul kita untuk bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Tetapi, cara bergaul tersebut juga harus berperilaku yang baik dan mengutamakan nilai sopan santun. Tapi, sebenarnya etika ini tidak hanya digunakan untuk cara bergaul saja, tapi digunakan dalam berorganisasi. Nanti akan saya jelaskan, karena di video ini saya akan menjelaskan materi tentang etika organisasi. Selain sebagai untuk cara bergaul, untuk etika dalam organisasi, etika juga digunakan dalam profesi. Jadi, setiap orang atau pekerja yang menganut profesi tertentu pastinya harus membutuhkan suatu etika yang berkaitan dan selalu harus dilakukan dengan baik oleh seorang pekerja tersebut. Contohnya seperti profesi dokter, profesi guru, profesi jurnalistik, tentunya mereka membutuhkan etika. Nah, etika guru dengan etika dokter, dengan etika jurnalis pasti berbeda dong. Jadi, pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap profesi dan orang atau suatu pekerja agar dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik karena memiliki dan mempunyai etika yang baik juga. Jadi berkaitan dengan baik atau buruk, benar atau salah, betul dan tidak, bohong ataupun jujur, dalam berinteraksi dengan lingkungannya, orang-orang itu dapat menunjukkan suatu perilaku atau kebiasaan dirinya saat berinteraksi dengan orang lain, yang dinilai baik ataupun buruk. Jadi benar atau salah ketika melakukan suatu tindakan. Etika itu menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai, dengan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dengan demikian, etika itu dapat disimpulkan sebagai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ada beberapa macam nih prinsip-prinsip etika. Yang pertama adalah prinsip keindahan. Maksud dari prinsip keindahan ini adalah pasti suatu profesi atau suatu anggota organisasi ataupun pekerja pasti ingin memiliki rasa puas dan rasa menikmati keindahan. Maksud dari keindahan itu apa sih? Maksud keindahan sendiri adalah keindahan dalam berpakaian, keindahan dalam penataan ruang, keindahan dalam berperilaku, dan apapun yang menunjukkan keindahan sehingga menyebabkan rasa puas akan keindahan itu sendiri. Yang kedua, adanya prinsip persamaan. Maksud dari persamaan ini, setiap orang pasti ingin memiliki rasa kesamaan terhadap orang-orang lain di sekitarnya, entah dalam dunia pekerjaan atau dalam lingkungan organisasi. Jadi, manusia ini ingin memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, ada prinsip kebaikan. Maksud dari prinsip kebaikan ini adalah prinsip ini mendasari suatu individu atau seseorang agar bisa melakukan atau bersikap baik kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya ada prinsip kebebasan. Maksud dari prinsip kebebasan ini adalah diartikan manusia itu diberi keleluasaan untuk
bebas mengambil keputusan apapun, bebas untuk memilih apapun, dan bebas bertindak apapun, entah itu sesuai dengan pilihannya, pokoknya bertindak sesuai dengan pilihan dia sendiri. Kebebasan individu di sini dapat diartikan sebagai yang pertama, kemampuan untuk berbuat sesuatu dan menentukan pilihannya. Yang kedua, kemampuan untuk mengingatkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut. Maksudnya untuk meyakinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut. Misalnya, saya sebagai individu, saya memiliki teman. Nah, saya harus bisa meyakinkan pilihan teman saya, karena apa yang teman saya pilih itu adalah pilihannya, karena setiap individu itu mempunyai kebebasan untuk memilih dan menganut atau melakukan apapun, asal yang dilakukan itu yang masih ke dalam norma-norma yang masih baik. Jadi saya itu harus bisa mendukung dan meyakinkan teman saya kepada teman saya agar bisa melaksanakan pilihan yang sudah dia pilih. Lalu yang ketiga adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Misalnya, saya sudah memilih satu nih. Saya juga harus bertanggung jawab, bisa bersikap tanggung jawab atas pilihan yang saya pilih. Jadi saya tidak boleh tidak bertanggung jawab atau semena-mena dan seenaknya saja gitu. Lalu di sini selain itu ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran itu harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat lainnya. Jadi jika ada kebenaran harus ditunjukkan. Karena kalau tidak, masyarakat atau orang-orang di sekitar kita pasti tidak akan percaya bahwa kebenaran itu ada. Maka dari itu harus ditunjukkan sebaik mungkin agar orang-orang tersebut bisa percaya dengan baik kepada kita. Semua prinsip yang diuraikan itu adalah merupakan dasar persyaratan dalam pengembangan nilai-nilai etika, dalam kode etik, dalam hubungan antar individu satu dengan individu lainnya. Jadi, setelah ini saya akan menjelaskan tentang dimensi etika dalam organisasi. Etika itu sangat perlu ya dalam organisasi, karena lingkungan organisasi sendiri pun juga memerlukan berbagai macam aturan untuk mengatur para anggotanya agar bisa beretika dengan baik dan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Jadi diharapkan suatu anggota organisasi atau suatu pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi memerlukan etika yang baik juga dalam berorganisasi. Jadi yang pertama itu ada birokrasi. Jadi birokrasi itu adalah salah satu teori yang cukup dikenal dan berpengaruh terhadap pengembangan organisasi. Menurut teori birokrasi, ciri-ciri organisasi yang ideal dan nilai-nilai perilakunya pun harus dimiliki atau dianut oleh setiap individu anggotanya, yaitu yang pertama, adanya pembagian kerja. Yang kedua, hierarki wewenang yang jelas. Yang ketiga, prosedur seleksi yang formal. Yang keempat, aturan dan prosedur kerja yang rinci. Maksud dari rinci sendiri adalah prosedur pekerjaan yang benar secara terperinci, maksudnya benar dan jelas dan tidak ada ketidakjelasan. Pokoknya harus jelas dan secara rinci. Dan yang terakhir, hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Jadi ini lebih membicarakan kepada keprofesionalitas pekerja agar bisa tidak melibatkan hubungan pribadi dalam hubungan pekerjaan maupun dalam hubungan dalam berorganisasi. Jadi suatu individu itu diminta untuk bersikap profesional dalam hal apapun. Salah satunya bisa beretika dengan baik dalam pekerjaan dan dalam berorganisasi. Jadi teori birokrasi tersendiri menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas, dan setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang ditetapkan. Lalu ada prinsip manajemen organisasi. Berbeda dengan prinsip birokrasi, prinsip manajemen organisasi ini cukup banyak diadopsi oleh pimpinan-pimpinan organisasi, baik publik maupun swasta. Isi-isi dari prinsip ini adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah atau komando, koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, remunerasi,
sentralisasi versus desentralisasi, inisiatif, dan kesetiakawanan kelompok. Jadi, maksudnya pembagian kerja itu harus produktif ya. Setiap pimpinan itu harus melakukan pembagian kerja yang baik dan benar sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di tempat lingkungan pekerjaan itu sendiri. Jadi, harus adil nih dalam pembagian kerja dan harus disesuaikan dengan anggota tersebut bisa, atau apa yang anggota pekerja tersebut itu memahami ilmu yang dia punya dan akan dia lakukan pekerjaan itu dengan baik. Lalu wewenang untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu dan seimbang tugas yang dipikulnya. Selain itu pembagian kerja, tadi saya mau menambahkan, sebelum masuk ke entah itu pembagian kerja atau organisasi, yang pasti orang-orang tersebut akan ditempatkan oleh pimpinan di dalam spesialisasi yang dia tahu. Maksudnya keahlian setiap orang itu berbeda-beda, jadi harus ditempatkan di pekerjaan atau di organisasi sesuai dengan apa yang keahlian orang tersebut punya, spesialisasi apa yang dia punya, dan keahlian apa yang dia punya harus sesuai dengan apa yang dia akan kerjakan nantinya. Dan yang terakhir adalah disiplin. Kesatuan perintah adalah setiap pegawai atau anggota organisasi harus hanya menerima perintah dari satu orang, atasan atau pimpinan, dan harus bisa disiplin. Maksud disiplin itu adalah bisa bertanggung jawab dan bisa bersikap dengan baik. Itu tadi materi yang sudah saya paparkan mengenai etika organisasi. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah etika itu sangat perlu dan sangat penting dalam kehidupan untuk dalam berorganisasi dan untuk profesi. Jadi etika ini sangat diperlukan agar kita bisa menjadi individu yang bisa berperilaku yang baik kepada orang lain, bisa bertanggung jawab, disiplin, dan bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Terima kasih, cukup sampai sini saja materi yang saya sampaikan tentang materi etika organisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Saya harap nilai tugas video etika ini saya akan mendapatkan nilai yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.